Tidak ada kabar yang paling menghebohkan pada jam-jam ini selain kabar ditetapkannya Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagaimana kita memberi analisis terkait dengan Hasto Kristianto dan PDIP yang harus menelan pil pahit kabar bahwa sang sekjennya ditersangkakan oleh KPK. Apakah sang Ketua Umum Megawati akan turun gunung dan mendatangi KPK? Ataukah kita akan melihat drama politik yang lebih menantang terkait dengan apa yang akan dipersiapkan oleh PDIP ke depan? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, hal yang menghebohkan pada jam-jam ini adalah ditetapkannya Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dari orang yang paling tahu dalam kaitan dengan pelarian atau hilangnya Harun Masiku dari tuntutan hukum yang dilakukan oleh KPK. Tentu saja penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka adalah pukulan telak bagi PDIP yang selalu memposisikan diri sebagai partai yang terus-menerus menyerang habis-habisan rezim pemerintahan yang dulu dipegang oleh Jokowi dan hari ini rezim pemerintahan di bawah kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. Kritik-kritik yang dilontarkan oleh PDIP dan elit-elitnya itu memberikan sinyal kepada kita bahwa memang PDIP sudah menetapkan dirinya sebagai partai oposisi yang ingin berada di garda depan dalam kritik-kritik tajam yang menurut mereka kritik-kritik itu penting untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik. Namun teman-teman, tanpa disadari bahwa apa yang berlangsung dalam proses politik dan demokrasi kita hari ini itu ternyata juga diendus oleh mereka-mereka yang berada di level para penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan secara serius oleh PDIP terkait dengan aktor politiknya yang bernama Harun Masiku yang hilang bak ditelan bumi, yang sampai hari ini keberadaannya tidak diketahui. Statusnya sebagai buronan KPK tetap melekat, dan dalam konteks ini kita sungguh mengapresiasi KPK yang bekerja dengan profesional dan mengedepankan fungsi upaya untuk mencari tahu secara seksama di mana keberadaan Harun Masiku melalui orang-orang yang dimintai keterangan untuk memperkuat posisi dan legal standing dari KPK dalam rangka kerja-kerja yang dimaksudkan untuk penegakan hukum. Dalam konteks ini teman-teman, apa yang dilakukan oleh KPK layak kita apresiasi karena Hasto Kristianto sebagai orang yang dianggap paling tahu dari proses politik di mana Harun Masiku itu memperoleh konsesi ketika ia menjadi pengganti antar waktu anggota DPR yang meninggal dunia secara tiba-tiba. Ia dianggap memberikan keuntungan politik. Dalam hal ini Hasto Kristianto dianggap sebagai aktor politik yang paling tahu dan bahkan disinyalir ia turut serta membuat seorang Harun Masiku melarikan diri dan tidak dapat diendus keberadaannya sampai hari ini. Disinilah teman-teman kita dapat mengatakan bahwa inilah
yang disebut dengan kado Natal dari seorang yang menerimanya, yaitu Hasto Kristianto. Kita boleh berkata bahwa Hasto Kristianto sebagai seorang Kristiani, ia beroleh kado Natal yang tidak pernah ia bayangkan dan ia sangka bahwa kado ini akan diberikan tepat ketika ia bersama dengan keluarganya mungkin akan merayakan Natal. Sebuah pukulan telak yang dilakukan oleh para penegak hukum tentu bukan dalam rangka aksi balas dendam, tetapi ini adalah bagian dari proses wajar dan normal dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap orang-orang yang harusnya bertanggung jawab dari apa yang dilakukan oleh mereka sebagai bagian dari proses politik yang kemudian membuat kerugian-kerugian yang dialami oleh negara. Dalam konteks ini, teman-teman, rasanya tidak pas kalau misalnya ada aksi-aksi yang inkonstitusional yang dilakukan oleh elit PDIP, dalam hal ini Megawati, yang sudah pernah mengancam akan mendatangi KPK atau siapapun yang memperkarakan seorang Hasto Kristianto untuk memintai pendapat dan keterangan dan sekaligus untuk menolak kalau Hasto kemudian diposisikan sebagai tersangka. Kita akan melihat ke depan apa yang akan terjadi terkait dengan tersangkanya Hasto Kristianto yang mendapatkan hadiah Natal terbaik dari KPK yang mungkin tidak pernah ia bayangkan. Waktu yang akan menjelaskannya.